Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertanggakan salam tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini keberadaan kami akan coba memaparkan isi makalah dari kelompok 2 berjudul Identifikasi Morfem Bebas dan Terikat dalam Cerpen Kacamata Mat dalam buku kumpulan cerita pendek Rumah Ibu karya Haris Effendi Thohar. Melalui ini, makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah morfologi. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Muhammad Siddiq, MSI MPD. Dan makalah ini disusun oleh saya dan teman-teman saya. Yang pertama, nama saya Abu Bakar Al-Kindi dengan NIM 125 10 30 147. Saya Syahma Arifah dengan NIM belakang 1251 0301 38. Selanjutnya saya Nur Anissa dengan belakang 125 10 30 146. Baik, selanjutnya saya akan coba memaparkan abstrak daripada makalah kami, yaitu penggunaan morfem bebas dan morfem terikat di dalam karya sastra menunjukkan proses pembentukan kata yang beragam. Dalam penelitian ini, objek yang dipilih yaitu chapter 1, Cerpen Kacamata Mat, dalam buku kumpulan cerita pendek karya Haris Effendi Thohar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dikumpulkan melalui teknik baca dan catat, kemudian dianalisis dengan teknik identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Hasil penelitian ini juga terdapat atau ditemukan 164 morfem bebas dan 92 morfem terikat dalam cerpen Kacamata Mat. Dan kedua jenis morfem tersebut menunjukkan adanya keberagaman proses pembentukan kata yang mendukung pencapaian makna dalam cerpen. Selanjutnya ada pendahuluan di sini, yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, serta berbagai informasi kepada orang lain. Dan di sini diterangkan morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur kata, proses pembentukan kata, serta satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna, yaitu morfem. Pemahaman terhadap morfologi sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Kajian morfologi tidak hanya diterapkan pada bahasa lisan maupun lisan maupun teks ilmiah, tetapi juga dilakukan terhadap karya sastra. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra menggunakan bahasa yang menarik untuk dikaji karena setiap kata dipilih pengarang untuk menyampaikan cerita dan makna tertentu. Oleh karena itu, di sini kami pengarang cerpen dapat menjadi sumber yang tepat untuk mengidentifikasi morfem bebas dan morfem terikat. Melalui analisis tersebut, kita dapat memahami bagaimana kata-kata dibentuk dan bagaimana pengarang memanfaatkan unsur bahasa dalam menyampaikan pesan kepada para pembacanya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik nih untuk membahas lebih lanjut mengenai identifikasi morfem bebas dan morfem terikat dalam cerpen Kacamata Mat pada kumpulan dan pada
buku kumpulannya cerpen Rumah Ibu karya Haris Effendi Tohar. Ini diharapkan dapat pemahaman mengenai konsep morfem serta penerapannya dalam analisis karya sastra sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan mempelajari morfologi bahasa Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dipaparkan oleh teman kami. Baik, di sini pada penelitian ini metode yang digunakan itu kualitatif, deskriptif, karena bertujuan mendeskripsikan dan mengidentifikasi morfem bebas dan terikat dalam cerpen Kacamata Emak chapter 1. Fokus utama pada penelitian ini itu mengidentifikasi penggunaan morfem bebas dan terikat serta mendefinisikan morfemnya. Kemudian ada langkah-langkah analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, yang peneliti menyeleksi seluruh data yang diperoleh dari cerpen Kacamata Emak. Kemudian setelah direduksi, kita mengklasifikasikan data, mengkelompokkan data menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Kemudian melakukan analisis data berdasarkan teori morfologi. Setelah itu melakukan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menemukan 164 morfem bebas dan 92 morfem terikat yang akan dijabarkan pada makalahnya. Pada morfem bebas itu ada kata-kata seperti, ada kalimat seperti Emak tidak pernah terus terang meminta sesuatu padaku. Pada kalimat ini terdapat morfem bebas Emak tidak pernah terang sesuatu pada. Kemudian ada morfem terikat. Yang pertama itu ada prefiks, sufiks, konfiks, infiks, reduplikasi, klitika, dan yang terakhir prakategorial. Kemudian ada perbandingan dengan penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian terdahulu itu sama-sama membahas analisis morfem pada karya sastra, menemukan bahwa morfem bebas itu lebih dominan daripada morfem terikat. Kemudian perbedaannya itu dari objek penelitiannya. Kalau penelitian terdahulu itu menganalisis karya sastra yang berbeda, sedangkan penelitian pada kali ini berfokus pada cerpen Kacamata Emak chapter 1 karya Haris Effendi Tohar. Ada referensi jurnal juga yang dari Rohayati tentang membahas morfem terikat pada cerita rakyat Nusantara dalam puisi cerita rakyat Nusantara. Terus ada juga dalam puisi Embun di Hutan Jati, penelitiannya Sri Mulyati pada tahun 2021 yang mengemukakan adanya morfem terikat yang digunakan pada puisi Embun di Hutan Jati. Kemudian ada penarikan kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Nuranisa. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini berdasarkan hasil penelitian mengenai identifikasi morfem bebas dan morfem terikat dalam chapter pertama, cerpen Kacamata Emak, karya Haris Effendi Tohar, dapat disimpulkan bahwa kami menemukan 164 morfem bebas dan 92 morfem terikat. Morfem bebas mendominasi penggunaan bahasa dalam cerpen karena berfungsi sebagai kata dasar yang dapat berdiri sendiri dan membangun alur serta makna cerita.
Sementara itu, morfem terikat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti prefiks, sufiks, konfiks, infiks, reduplikasi, klitika, dan pembentukan prakategorial. Di antara bentuk tersebut, prefiks merupakan afiks yang paling sering digunakan untuk membentuk kata kerja aktif. Keberadaan morfem bebas dan morfem terikat menunjukkan bahwa pengarang memanfaatkan proses morfologis secara beragam sehingga bahasa yang digunakan menjadi komunikatif efektif dan mampu mendukung penyampaian pesan dalam cerpen dengan demikian. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian morfologi dapat diterapkan pada karya sastra untuk memahami proses pembentukan kata sekaligus memperlihatkan hubungan antara unsur kebahasaan dan penyampaian makna dalam sebuah cerita. Kami menggunakan 10 referensi, yaitu diantaranya 5 buku dan 5 jurnal. Mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.